Post-colonial literary theory atau post-colonialism itu berusaha untuk mendefinisikan atau menggambarkan sejarah dan pola pikir bangsa mereka melalui perspektif atau kacamata mereka sendiri, bukannya dari kacamata kolonialis yang dalam hal ini diwakili oleh pola pikir Western atau Barat. Hai everyone, ketemu lagi dengan saya, masih membahas mengenai teori-teori atau pendekatan sastra. Kali ini kita akan membahas mengenai post-colonial literary theory atau post-colonialism, di mana biasanya kita ketika berbicara atau membahas atau membaca karya-karya klasik Inggris, karya sastra Inggris gitu, kita akan dihadapkan dengan pola pikir penulis yang berlatar belakang, tentu saja berlatar belakang bangsa dan sejarahnya. Dan tidak sedikit karya-karya tersebut menyinggung masalah koloni atau daerah-daerah jajahan. Misalnya Inggris di mana menjajah Asia atau Afrika, gitu ya, termasuk India dan mungkin beberapa bagian di Asia Tenggara. Begitu juga dengan sastra Prancis atau sastra lainnya ya, yang memang mengikut sertakan sisi dari kolonialis itu sendiri gitu. Nah, post-colonial literary theory ini sebenarnya adalah bentuk dari penolakan pola pikir tersebut. Nah, penolakan pola pikir dari bangsa Barat gitu ya, bangsa Barat sebagai orang-orang kolonialis atau penjajah begitu. Jadi post-colonial literary theory ini yang memang digerakkan oleh orang-orang atau penulis-penulis yang berasal dari negara-negara koloni gitu ya, yang mencoba untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan budaya Asia atau budaya Afrika atau budaya negara kolonialis, termasuk sejarahnya. Nah, mari kita bahas ya. Untuk memahami post-colonialism, tentu saja kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan colonialism. Di sini disebutkan bahwa colonialism is about the dominance of a strong nation over another weaker one. Acquisition of the colonialists by brute force of extra markets, extra resources, and raw materials and manpower from the colonists. Pada intinya, kolonialisme itu adalah penjajahan dengan paksa, gitu ya, untuk mendapatkan pasar yang lebih, sumber daya dan bahan mentah serta tenaga yang ekstra, gitu ya, dari koloni. Otomatis kolonialisme ini dianggap bentuk pemaksaan dari sebuah negara yang lebih kuat gitu ya terhadap negara yang dianggap lebih lemah. Dalam hal ini juga melalui kekerasan, peperangan dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme kemudian memunculkan satu ide dasar atau satu konsep yang disebut dengan othering. Nah, othering ini bisa kita dapatkan di karya-karya seni, karya sastra juga. Apa itu othering? Othering adalah a process which creates negative identities, often in binary opposition to Western ideals. Jadi biasanya Western sebagai kolonialis, negara-negara kolonialis itu memiliki idealisme atau standar kehidupan yang mereka pikir benar atau baik atau superior atau sempurna dibanding dengan negara-negara jajahan atau negara koloni. Oleh sebab itu, ketika mereka berhadapan dengan negara-negara koloni yang dianggap lemah itu tadi, akan timbul beberapa pola pikir gitu ya, atau bisa kita sebut image gitu ya tentang negara-negara ini. Misalnya negara-negara jajahan itu dianggap savage and cruel gitu. Jadi negara-negara yang
orang-orangnya dianggap kejam dan tidak berpendidikan, liar, ya, dan primitif. Ya. Kemudian uncivilized, kemudian godless, beranggapan bahwa suku-suku atau orang-orang dari negara-negara koloni itu dianggap tidak punya agama, tidak bertuhan, jadi menyembah berhala atau hal-hal yang tidak dianggap sebagai ajaran yang baik gitu ya. Kemudian juga stupid ya, cultural lacking, jadi tidak berbudaya, kurang berbudaya gitu ya. Tidak mengenal teknologi, sexually easy, jadi gampang secara seksual itu mudah sekali, mungkin merujuk kepada orang-orang dari tempat di mana misalnya kaum perempuan yang tidak berbusana atau menutupi tubuhnya, seperti itu, atau suku-suku lain yang ada di koloni atau daerah jajahan yang memang secara busana itu dianggap tidak pantas oleh Barat. Nah, begitu juga dengan kata terakhir yaitu exotic. Jadi exotic itu sebenarnya adalah bentuk dari hinaan untuk negara-negara koloni. Jadi bentuk positif saja dari ugly mungkin ya. Misalnya kulitnya gelap, maka akan disebut exotic. Kemudian kumuh gitu ya, atau misalnya dengan hutan yang rimbun, tidak ada gedung-gedung yang bagus, maka akan disebut exotic gitu ya. Padahal sebenarnya exotic ini adalah bentuk dari othering atau membedakan yang berkebalikan dengan pola pikir atau keadaan Barat sebagai kolonialis. Nah, itu disebut othering. Maka muncullah ini ide dasar dari post-colonial literature, post-colonial literary theory, yang berasumsi bahwa tulisan-tulisan atau karya sastra, ya, karya sastra yang ditulis oleh orang-orang Barat, penulis-penulis Barat, yang notabene adalah mereka yang berasal dari kaum kolonialis itu tadi, atau pola pikir Barat gitu ya, itu mengandung beberapa aspek. Pertama, cultural relativism, where the colonialist development of culture is socially, morally, and politically incorrect. Jadi pada dasarnya apapun yang mereka pikirkan tentang keburukan bangsa yang mereka jajah, baik secara sosial, secara moral, maupun secara politis, itu sebenarnya tidak benar. Yang mereka berpikir ketika di dalam sebuah karya sastra, di sebuah novel dijelaskan misalnya orang-orang dari satu daerah tertentu itu dianggap tidak bermoral, kejam, primitif, tidak beragama, tidak punya budaya, itu sebenarnya salah. Itulah yang disebut dengan cultural relativism. Kemudian the absurdity of colonial language and discourses. Ini maksudnya adalah bahwa orang-orang Barat itu tadi, penulis-penulis dari Western, dari latar belakang negara kolonialis itu tadi, itu tidak benar-benar memahami, hanya sepotong-sepotong saja memahami secara menyeluruh tentang budaya atau sejarah dari bangsa yang mereka jajah. Jadi tidak repot-repot untuk memahami secara utuh pola pikir atau aspek-aspek lain di dalam kehidupan orang-orang atau bangsa-bangsa di koloni. Nah, kemudian ambivalence toward authority. Tentu saja di dalam karya sastra itu akan dijelaskan terjadinya perlawanan dan ketidakpercayaan dari orang-orang yang dijajah dengan penjajahnya. Ya, misalnya kalau di Indonesia dengan Belanda atau VOC waktu itu ya. Di Filipina terhadap pemerintahan Spanyol dan gereja Roma saat itu ya, dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir adalah colonial alienation, di mana bangsa atau warga dari satu daerah koloni itu sendiri merasa diasingkan, merasa bukan bagian dari masyarakat itu sendiri, karena mungkin
kolonial itu berusaha untuk mengubah atau memasukkan nilai-nilai yang mereka anggap benar ke negara itu tersebut, sehingga orang-orang yang tidak melakukannya atau tidak turut serta di dalam usaha yang dilakukan para kolonialis ini itu menjadi terasing, dianggap bukan bagian dari mereka. Misalnya suatu negara akan memaksakan agama atau budaya termasuk bangunan, desain bangunan di dalam sebuah negara koloni, ya kan? Kemudian orang-orang yang tidak mengikutinya, tidak berkembang, gitu ya, baik mengikuti agamanya atau pendidikannya atau pola pikir, cara makan dan sebagainya, itu akan dianggap orang-orang yang masih savage itu tadi. Maka di sini ada namanya colonial alienation. Nah, jadi pada dasarnya ketika ingin menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori postkolonial literary theory atau postcolonialism ini, banyak aspek yang bisa dimasukkan. Metodenya bisa menggunakan beragam metode yang diambil dari beragam teori. Contoh misalnya Marxism. Marxism itu juga bisa masukkan ke dalam analisis ini, di mana melihat metode atau teori Marxisme itu sendiri yang terdiri dari misalnya adalah kelas sosial, yaitu bourgeois dan proletariat, ya kan? Bourgeois itu adalah orang-orang kaya atau orang-orang yang punya kekuatan dan kekuasaan untuk menekan orang yang kelompok masyarakat, kelompok sosial yang lebih kecil atau lebih rendah, lebih lemah, tetapi digunakan secara ekonomi. Misalnya penjajah adalah bourgeoisnya, sedangkan masyarakat jajahan adalah proletariat, di mana mereka ditekan sedemikian rupa sehingga sumber daya alam, tenaga mereka itu dipakai untuk memperkaya kaum kolonialis. Itu kalau dari sisi Marxisme. Bisa juga dari sisi feminisme misalnya, di mana melihat bahwa sebuah karya sastra yang ditulis oleh orang asing, orang barat di sini, menjelaskan bahwa di sebuah negara tertentu, di jajahan gitu ya, negara koloni, itu para wanitanya tidak berbusana misalnya, memamerkan tubuhnya misalnya. Nah, feminis itu akan melihat bahwa ini adalah pola pikir yang diciptakan oleh kaum kolonialis untuk mendiskreditkan atau mencari keburukan dari perempuan gitu di dalam sebuah negara koloni tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah penggunaan postkolonialism itu dengan metode-metode lain atau teori-teori lain. Nah, itu salah satunya. Bisa juga hal yang perlu kita pikirkan lagi, harus pertimbangkan lagi adalah bahwa ada dua jenis karya sastra yang mungkin dianalisis ketika kita menggunakan teori ini. Nah, yang pertama adalah ketika sebuah karya sastra itu ditulis oleh penulis dari bangsa kolonialis, dalam hal ini adalah orang barat gitu ya. Misalnya contohnya adalah Robinson Crusoe oleh Daniel Defoe. Di sini menceritakan tentang Robinson Crusoe, seorang tokoh yang tersesat atau di sebuah pulau gitu ya, terdampar di sebuah pulau. Di mana pulau ini bukan bagian dari negaranya, bukan bagian dari budayanya. Jadi pulau ini berisi orang-orang savage gitu ya, orang-orang yang dianggap kejam atau tidak berpendidikan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Robinson Crusoe itu mewakili kolonialis, sedangkan masyarakat dan pulau itu sendiri adalah pulau koloni, di mana di situ ceritakan bahwa the culture of the other is barbaric, chaotic, and anti-religious. Di situ ceritakan bahwa Robinson Crusoe itu adalah manusia Eropa yang berpendidikan dan civilized, dan dia terdampar di sebuah daerah yang uncivilized gitu ya. Kemudian dia bertemu dengan salah satu warga di daerah itu yang dinamakan nanti Friday.
Nah, Friday ini meskipun mereka berdua itu saling bantu atau Robinson Crusoe itu dibantu oleh Friday ini, suku yang ada di situ gitu ya, di pulau itu, tetap saja Friday is neither Crusoe's friend nor his equal. He is Crusoe's slave. Tetap saja si Friday ini menjadi budaknya dari si Robinson Crusoe. Ya. Kemudian Crusoe enslaves Friday, uses his manpower in advancing his own cause. Jadi tetap saja si Friday ini nanti akan diperbudak atau disuruh-suruh jadi pelayan dari si Robinson Crusoe. Bahkan Robinson Crusoe teaches him English and imposes Christianity. Itu jelas bahwa beranggapan bahwa dengan mengajarkan bahasa Inggris dan agar seseorang itu menerima ajaran dalam hal ini ajaran Kristen yang diimani oleh Robinson Crusoe, itu sebenarnya adalah pemaksaan pola pikir dari bangsa kolonialis terhadap orang-orang yang menjadi daerah koloninya gitu, bahwa dengan belajar Inggris maka seseorang dianggap itu civilized gitu ya, smart gitu ya, atau respectable gitu. Nah, dan terakhir Crusoe sells ya Friday as a slave, kemudian endingnya juga dijual sebagai budak. Jadi Robinson Crusoe ini sebenarnya cocok dijadikan sebuah karya sastra yang dianalisis menggunakan teori postkolonialisme dengan melihat unsur-unsur kolonialisme di dalamnya. Nah, seperti itu. Atau cara yang kedua adalah dengan menganalisis karya sastra yang ditulis oleh orang-orang atau penulis-penulis yang berasal dari negeri-negeri jajahan atau negeri-negeri koloni, untuk melihat pola pikir, perspektif, atau definisi mengenai budaya, politik, sejarah bangsa itu dari kacamata mereka, gitu ya. Misalnya Jose Rizal. Jose Rizal ini adalah seorang pahlawan dan penulis nasional Philippines, gitu ya, yang menulis tentang keadaan Filipina di masa penjajahan Spanyol. Nah, berarti logikanya bisa melihat bahwa bagaimana masyarakat itu melihat bangsa mereka sendiri, ya kan? Bukan dari kolonialis. Yang kolonialis bisa melihat bahwa orang Filipina saat itu orang-orang yang barbaric itu tadi kan, atau uneducated dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang Filipina sendiri? Itu juga bisa dilihat dari karya di Indonesia, itu Pramudia Anantatur. Banyak dari karya-karya beliau itu melihat sejarah Indonesia itu dari sudut pandang orang Indonesianya sendiri, termasuk pada masa kolonialisme Belanda. Maka cocok sekali bila karya-karya beliau ini digunakan untuk dianalisis dengan menggunakan teori postkolonialisme. Begitu juga dengan Ayi Kwe Armah, ini adalah penulis dari Ghana yang mencoba mendeskripsikan atau mendefinisikan kembali sejarah Afrika, sejarah negaranya gitu ya, dengan perspektif dari negara mereka sendiri. Begitu juga dengan Salman Rushdie, penulis dari India. Nah, ini juga pada dasarnya menjelaskan pola pikir bangsa India terhadap penjajahan Inggris. Oke guys, nah, jadi pada dasarnya kalau bisa disimpulkan sedikit, sebenarnya postkolonialisme ini berfokus pada penjabaran kembali, ya kan, pola pikir dari bangsa jajahan agar bisa dilihat dengan sebenar-benarnya, atau paling tidak dari perspektif yang lain, tidak hanya dari para penulis-penulis barat gitu ya. Itu dari sisi karya sastranya. Tapi bagi kita
Kalau kita ingin menganalisis itu sederhana saja. Misalnya saya ambil contoh lagi sebagai penutup ya, misalnya film Avatar. Nah, film Avatar itu di mana kan ada manusia yang pergi ke sebuah planet, kemudian di sana ingin mengambil sumber dayanya gitu kan, sumber daya dari planet itu. Sedangkan orang-orangnya itu dianggap adalah orang-orang yang savage dan sebagainya kan. Makanya mereka juga bikin avatar yang di dalamnya adalah orang-orang bumi yang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, mengajari mereka, termasuk berbahasa Inggris dan sebagainya. Jadi ini bisa dilihat bahwa ada unsur-unsur kolonialisme di dalam karya sastra ini. Nah, disitulah kita sebagai peneliti bisa masuk kemudian membuktikan bahwa unsur-unsur kolonialisme terlihat di sini, baik berupa simbol ataupun yang nyata, yang jelas gitu ya. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan silahkan saya tunggu di komen, atau misalnya ada request atau permintaan untuk mungkin membahas teori atau konsep di dalam dunia sastra. Dalam hal ini adalah literary criticism dan literary theory. Silahkan juga komen saja, semoga nanti saya bisa membahasnya lagi. Okay, thank you very much for watching the video. Don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day and see ya everyone.